Seorang dokter residen anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi atas kasus pemerkosaan terhadap keluarga seorang pasien. Dokter kandungan Syafril Firdaus ditetapkan sebagai tersangka pelecehan seksual seorang pasien. Di Malang, Jawa Timur, polisi menerima laporan dugaan pelecehan dokter IGD di Rumah Sakit Persada Kota Malang. Polisi mengimbau jika ada korban lain untuk melapor. Belakangan ini, publik digegerkan oleh sederet kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum dokter. Mulai dari kasus dokter PPDS di Bandung yang diduga melakukan pelecehan seksual kepada keluarga pasien, kemudian kasus dokter kandungan di Garut yang diduga juga melecehkan pasiennya saat melakukan USG, dan yang terbaru baru saja mencuat terkait kasus dokter di salah satu rumah sakit di Malang yang diduga melecehkan pasiennya. Tentu hal ini mencoreng nama baik dunia medis dan membuat masyarakat sulit percaya kepada tenaga medis. Lalu bagaimana membangun kepercayaan kembali masyarakat dan bagaimana seharusnya tenaga medis bersikap dan tetap profesional? Mari kita bahas bersama dokter spesialis konservasi gigi, Dr. Mirza Mangkonom. Selamat sore, dokter. Selamat sore. Selamat Oke, sore. dokter. Tadi saya sudah menyebutkan beberapa kasus yang sekarang lagi menggemparkan publik ya, dok ya, terkait kasus kekerasan seksual, pelecehan seksual yang melibatkan tenaga medis. Nah, kemudian dokter ini kan memviralkan dan menyuarakan tentang kasus-kasus ini kan, dok. Boleh nggak, dok, diceritakan apa yang membuat dokter ini tergerak untuk menyuarakan kasus-kasus seperti ini di media sosial, dok? Ya, jadi sebenarnya saya melakukan seperti ini bukan akhir-akhir ini aja gitu, tapi sudah konsisten sejak dulu dan tidak terkhusus untuk di bidang profesi kesehatan. Intinya isu-isu sosial tuh sering saya bahas di eh, platform sosial media saya, Instagram gitu ya. Ada juga ya lucu-lucuan gitu ya. Intinya sosmed itu saya jadikan untuk tempat berbagi manfaat, berbagi informasi, hiburan juga gitu ya. Nah, kemudian yang membuat saya tergerak akhir-akhir ini adalah, terutama untuk kasus-kasus yang terakhir ini, adalah karena saya lihat kasusnya ini sudah apa ya, bagi saya ini meresahkan. Meresahkan karena mencoreng marwah dunia kedokteran di Indonesia, karena pelaku ini sikap, atau bukan sikap ya, perbuatan si oknum-oknum pelaku ini tidak merepresentasikan dokter di Indonesia atau di seluruh dunia. Seharusnya tidak seperti ini gitu. Nah, saya berpikir bahwa ini sudah sangat meresahkan, apalagi dua kasus pertama, yaitu yang di RSAS itu dan juga Iya, di Garut ya. iya, Ini luar biasa karena menurut saya sudah sangat apa ya, maaf ya agak kasar, sudah sangat biadab ini. iya. Jadi, jadi sudah sangat keterlaluan sehingga saya menceritakan. Nah, awalnya itu saya dapat informasi dari salah satu account ya, mereka posting lalu saya repost, dan kemudian teman-teman saya di Instagram ini kan memang sudah lama kita berinteraksi, saling follow dan lain sebagainya. Nah, ini saya mendapatkan informasi terkait info yang lebih dalam, lebih spesifik. Lalu saya posting, dan kemudian akhirnya diketahui, eh, tentu dengan bantuan teman-teman dan pihak-pihak terkait, ini terus tersebar luas dan akhirnya diketahui dan juga diproses secara hukum dan juga secara akademis. Oke, jadi dokter ini sebenarnya sudah menyuarakan tentang aksi pelecehan seksual dari jauh-jauh hari ya. Memang sudah dari dulu ya, dokter? Sebenarnya nggak spesifik ke pelecehan seksual, tapi Iya. semua semua kasus sosial apa gitu ya, Oh, yang iya, iya. yang menurut saya ini kayaknya sudah berlebihan atau keterlaluan atau perlu Oh, dibahas. iya. Ya, saya sering posting, dan teman-teman saya di Instagram ya, followers itu menyebut diri mereka itu pas geden, pasukan geger geden Oh, gitu. pasukan geger geden gitu ya, dok ya. Jadi yang memberikan nama bukan saya, tapi mereka sendiri gitu ya. Iya. Dan setiap ada yang saya share itu mereka repost, mereka share dan lain sebagainya. Jadi kebetulan pas kasus ini di repost, dan kemudian teman-teman dari media itu melihat ini, dan akhirnya kasusnya menjadi jadi konsumsi nasional ya.
Dan alhamdulillah karena akhirnya ada penyelesaian yang lebih bagus. Dan diusut ya. Tapi Betul. memang di era saat ini kalau misalkan tidak viral dulu tuh kadang tidak digubris gitu ya dok ya untuk kasus-kasus yang menyimpang gitu. Oke, karena tadi tadi dokter juga sudah menyebutkan banyak korban yang mengirimkan direct message ya, DM melalui Instagram gitu ya dok ya. Sebenarnya apa yang biasanya mereka ini ceritakan gitu, mereka ungkapkan karena kan mungkin yang dokter post atau yang mungkin dokter share di story itu kan hanya sepersekian dari banyaknya DM yang masuk kan ya dok. Iya, jadi kalau akhir-akhir ini ya, kalau akhir-akhir ini eh, tentu karena pembahasannya sedang pelecehan seksual, ya otomatis banyak yang masuk adalah pengalaman mereka, entah temannya, entah mereka sendiri atau saudaranya atau kerabatnya yang eh, apa mengalami pelecehan seksual. Jadi mayoritas sih tentang itu akhir-akhir ini. Tapi dari beberapa yang mend-DM dokter ini, kan tadi kita sudah membahas 3 kasus ya dari dokter yang di Bandung, RSHS, kemudian juga ada dokter yang di Garut, dan yang terakhir di Malang. Ada nggak dok korban baru atau yang mungkin dia baru mengungkapkan bahwa ada dokter lain mungkin di daerah lain atau dari di luar dari 3 kasus itu yang mencoba untuk mengungkapkan dan menceritakan dia adalah seorang korban gitu kepada dokter. Banyak ya, jadi kasus-kasus yang masuk itu mungkin setiap menit itu banyak, bukan kasus ya, cerita yang Iya, masuk itu banyak. Karena kan saya bukan lembaga resmi untuk menerima laporan ini sebenarnya ya, karena kan aduan ini harusnya lembaga yang resmi adalah ya aparat penegak hukum gitu. iya, Nah, cerita-cerita yang masuk banyak, banyak banget. Tentu saya nggak bisa share semua dan tidak bisa saat ada DM masuk langsung saya baca itu sekarang susah karena tertumpuk-tumpuk. Nah, banyak, cuman bagi saya saat ini ya concernnya adalah pelanggaran atau pelecehan seksual yang melibatkan etika profesi. Itu concern iya, saya saat ini. Jadi artinya yang dilakukan oleh oknum ya tenaga kesehatan ataupun tenaga medis saat mereka melakukan tugas profesinya. Dan iya. itu bagi saya ini perlu untuk diketahui agar menjadi pelajaran juga buat teman-teman yang lainnya untuk jangan pernah sekali-sekali berpikiran bisa melakukan itu karena itu tidak Iya. akan pernah terjadi. Oke. Oke, tadi dokter juga menyebutkan tentang etika profesional sebagai tenaga medis atau tenaga kesehatan. Tapi sebelum masuk ke pembahasan itu, dok, pernah nggak ya dokter ini mengalami tekanan atau intimidasi setelah memviralkan kasus-kasus tersebut, dok? Oke. Ah, Kalau intimidasi dalam artian saya terancam jiwa dan raga, saya rasa tidak ada, ya. Atau mungkin tidak terbaca juga bisa, tapi setahu saya yang saya ketahui tidak ada. Tapi namanya pro dan kontra itu kan wajar ya. Jadi memang selalu ada aja pro dan kontra. Tapi bagi saya perbedaan atau kontra itu adalah suatu hal yang lumrah, apalagi di negara kita, negara demokrasi itu silahkan aja. Cuman yang menjadi tidak boleh adalah kalau kontra, namun mencoba melakukan tanda kutip pembungkaman. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Dan kalau itu terjadi, tentu saya akan suarakan itu. Karena kita di negara yang bebas berpendapat ya, dok ya. Betul. Jadi bebas aja kalau mau kontra itu silakan gitu ya. Dan saya tidak tidak menutup misalkan ada yang kontra lalu saya tidak balas, tidak enggak saya balas gitu. Artinya apa sih saya pengen tahu sudut pandang dari orang lain itu seperti apa gitu ya. Ya, Dan itu menurut saya wajar ya, nggak apa-apa ya kontra itu kan iya, boleh. Dan saya juga kontra untuk beberapa pendapat orang itu menurut saya juga bukan berarti saya tidak suka secara personality atau tidak senang atau jahat enggak kontra dalam argumen itu iya, kan hal yang wajar banget gitu. iya, betul. Oke, tadi kan kita juga sudah membahas soal etika profesi ya sebagai dokter. Sebenarnya bagaimana ya dok ya, seharusnya tenaga medis, tenaga kesehatan ini bersikap agar bisa menjaga kepercayaan pasien dan tetap profesional gitu dalam menjalankan tugasnya. Khususnya dalam kasus-kasus seperti ini, seperti kita sebagai perempuan yang membutuhkan ruang yang aman ya dok ya. Karena ya itu.
karena kasus-kasus yang mencuat tadi, kita sebagai wanita ini jadi lebih sempit lagi gitu ruang aman dalam pemeriksaan dalam lingkup kesehatan seperti ya dok, seperti itu. Iya, jadi kita harus sepakat dan pahami bersama bahwa pelecehan seksual itu tidak hanya dialami atau korbannya tidak selalu wanita, tapi laki-laki itu juga bisa mengalami pelecehan seksual. Memang mayoritas atau banyak kasusnya itu korbannya adalah wanita dan pelakunya adalah laki-laki. Tapi kan kita tidak bisa menjadikan itu seolah-olah pasti dilakukan oleh wanita, oleh laki-laki dan dikorbannya oleh wanita. Nah, tentu kita atau siapapun yang menjadi pasien itu nggak boleh takut ya, dan nggak boleh was-was untuk periksa ke dokter, ke klinik, ke rumah sakit, ke praktek pribadi, atau ke fasilitas atau puskesmas atau fasilitas kesehatan yang lain deh. Karena seharusnya fasilitas kesehatan itu adalah zona aman untuk pasien dan keluarga pasien. Iya, Jadi harusnya ini kejadian ini nih harusnya tidak ada, yang sebenarnya itu tidak ada, sehingga eh, kelakuan oknum-oknum ini tidak bisa kita jadikan apa ya, kita generalisir bahwa eh, nanti jangan-jangan dokternya gini juga nih, nanti iya. dokternya begini juga gitu. Tapi Karena hanya nama oknum ya dok ya. ya, tapi namanya takut itu wajar ya, karena Iya. kasusnya kan dar banget nih gitu. Betul. Jadi eh, itu wajar gitu. Tapi teman-teman jangan takut karena dokter di Indonesia khususnya itu mayoritas ribuan ya, itu baik, dan hanya segelintir yang oknum-oknum seperti ini, dan ini pasti akan terungkap, entah hanya waktu yang mengungkapkan, entah sekarang, besok, nanti, atau kapan. Tapi kejahatan atau pelecehan seksual pada umumnya, pada khususnya itu pasti akan terungkap. Jadi jangan takut. Tapi kalau saat ini masih takut gitu ya, sebagai perempuan mungkin masih takut gitu Ya. untuk periksa ke dokter, ke mana gitu ya, di rumah sakit dan lain sebagainya, bisa kok mengajak pengantar atau mengajak pendamping, entah Ya. suaminya, entah temannya, entah keluarga, pokoknya ajak aja orang yang dipercaya untuk ikut dalam pemeriksaan gitu. Dan itu diperbolehkan, kecuali untuk tindakan-tindakan khusus, misalkan di ruang bedah, di ruang operasi Iya. gitu ya, itu tidak semuanya bisa hadir, tapi bukan berarti semuanya tidak bisa hadir. Ada yang bisa ikut gitu, tapi untuk operasi-operasi tertentu, kondisi-kondisi tertentu itu memang pendamping tidak bisa masuk dalam ruang tindakan operasi. Ya, itu berarti salah satu cara untuk menciptakan rasa aman ya kita sebagai pasien ya dok ya. Ya. Oke, kemudian dari kasus yang dokter PPDS anestesi di RSHS Bandung itu kan karena polisi kan mengungkapkan karena adanya kurang pengawasan, sistem pengawasan gitu kan. Atau mungkin edukasi etika profesi di dunia medis saat ini sehingga muncul oknum-oknum seperti ini. Tapi kalau menurut dokter, sistem pengawasan itu kurang atau sudah cukup untuk saat ini, Dok? Tentu kejadian ini tuh bukan kejadian yang pertama kali. Jadi Iya. kejadian-kejadian seperti ini itu sudah pernah terjadi sebelum-sebelumnya gitu ya. Mungkin kita tidak tahu atau Iya, tidak viral aja gitu kan, karena viral kan juga baru-baru ini ya gitu ya. iya betul. Nah, pengawasan tentu ini menjadi PR semuanya. Semuanya itu siapa? Dari institusi pendidikan ya, dari Kementerian Kesehatan, dari eh, apa ini mungkin saya kurang tahu karena setelah undang-undang kesehatan yang baru saya kurang tahu apa positioningnya seperti apa, organisasi profesi mungkin, jadi dan juga pihak rumah sakit tentunya. Nah, kalau ini sampai terjadi artinya ada pengawasan yang lolos gitu kan, Ah karena iya, kalau pengawasannya tidak lolos nggak mungkin dong ini bisa terjadi gitu. Jadi iya betul. saya setuju kalau memang eh, harus ada pengawasan yang lebih baik lagi. Tapi kalau dikatakan apakah tidak ada pengawasan, saya bisa katakan pasti ada pengawasan. Apalagi di rumah sakit. Rumah sakit itu pengawasannya ketat. Di Iya, mana-mana ada CCTV gitu kan. Di lorong-lorong rumah sakit itu ada CCTV. Tapi memang di ruang-ruang tindakan itu tidak ada CCTV. Karena itu ada regulasi yang mengatur. Di ruang tindakan itu tidak boleh ada CCTV kecuali untuk kondisi-kondisi tertentu. Jadi jangan khawatir karena pengawasannya sudah ketat. Cuman ini kelolosan aja gitu. Tapi saya mau mengucapkan respect atau apresiasi kepada RSCS ya, dan juga Unpad
ya, Iya, yang menyelesaikan dan bertanggung jawab ya, iya, bertanggung jawab dan mengakui serta mengintrospeksi diri dan melakukan evaluasi iya, besar-besaran menurut iya saya. betul. Jadi menurut saya ini kita juga perlu memberikan respect kepada RSAS dan juga Unpad gitu, karena mereka berusaha untuk menyelesaikan masalah ini dan introspeksi. Jadi salut untuk RSAS dan Unpad. Iya, oke. Dan ini dok, ada kabar terbaru nih tentang Menteri Kesehatan yang menyatakan bahwa peserta program pendidikan dokter spesialis atau PPDS ini akan diwajibkan menjalankan tes kejiwaan. Apakah hal ini menjamin ya dok? Dan menurut Anda bagaimana soal kebijakan ini? Jadi gini, untuk mendaftar menjadi peserta didik program dokter atau dokter gigi spesialis itu ada tes kesehatannya. Sorry, ada tes Kejiwaan, kejiwaannya. Iya, maaf ya. maaf, tes kejiwaannya itu ada gitu ya. Ada yang psikotes, ada yang MMPI itu ada gitu. Jadi kalau dikatakan itu tidak ada, nggak tahu bagaimana bisa eh, muncul seperti itu. Tapi apakah benar dari Menkes mengucapkan seperti itu? Tapi kalau yang dimaksud adalah tes rutin, ya ini yang memang belum ada gitu ya. Tapi kalau tes masuknya ada, selalu ada. Jadi kalau ada yang bilang jangan-jangan ini nggak dites, ada tesnya gitu. Cuman pertanyaannya, dan ini waktu saya on air di salah satu stasiun TV Ya, bersama psikolog ya, juga pernah dengan dokter psikiatri spesialis kejiwaan, itu saya juga menanyakan apakah tes-tes ini nih bisa memunculkan eh, gangguan atau kelainan em, apa ya, orientasi seksual mungkin ya. Jadi seperti itu, apakah ini bisa muncul? Jawabannya sih tidak. Jadi ini secara general hanya untuk memastikan bahwa kejiwaan dari calon peserta didik itu normal. Tapi harus diingat bahwa kejiwaan seseorang itu tidak akan konstan terus-menerus gitu ya. Dan dia iya, bisa bisa berubah gitu ya. berubah, betul. Betul, dari lingkungan, dari pressure yang dia dapatkan, dari banyak hal gitu. Nah, saya sepakat kalau dari Menteri Kesehatan atau Kementerian Kesehatan itu akan mengadakan tes rutin ya atau Iya, tes betul. berkala ya kejiwaan itu saya apresiasi itu. Jadi penting, tapi perlu diingat juga bahwa jangan hanya tesnya. Kita harus perhatikan juga bahwa PPDS ini atau dokter residen ini tidak punya masukan loh, mereka tidak punya Iya, income. Nah, tes ini siapa yang mau nanggung? Yang mau bayarin siapa, tanda kasarnya gitu ya. Nah, terus kemudian kalau memang tidak, artinya gratis atau dibayari oleh negara atau oleh siapapun itu, yang perlu kita perhatikan pressure-nya atau triggernya ini dieliminir nggak? Jadi jangan sampai hanya tesnya aja, tapi pressure-nya atau triggernya itu tidak diawasi, tidak dikontrol. Nanti pada akhirnya setiap tes akan ada nih muncul nama-nama residen yang oh ternyata kejiwaannya bermasalah. Otomatis iya, mungkin saya nggak tahu nanti implementasi gimana aplikasinya. Mungkin diistirahatkan dulu. Lah kalau memang stimulusnya atau pemicunya, pencetusnya iya, itu tetap ada, otomatis akan banyak nih yang terbaca bahwa ada gangguan kejiwaan gitu. Nah, iya, terus kemudian pada kena sanksi semua atau pada diliburkan semua, kan tentu iya, nggak mungkin. Jadi mungkin sedikit masukan, tapi saya apresiasi, luar biasa apresiasi kepada Kementerian Kesehatan, kepada organisasi profesi yang sudah duduk bersama ya untuk membahas masalah ini dan juga apa namanya memberikan solusi-solusi. Nah, tapi saya bisa titip mungkin juga perlu diawasi juga tuh tentang pressure-nya. Tapi perlu di-highlight. Yang saya maksud pressure itu bukan pressure dalam bentuk akademis ya. Ya iya, namanya orang sekolah pasti ada pressure dong. Nggak betul. mungkin ada orang sekolah apalagi sekolah menjadi dokter spesialis terus tidak ada pressure dari akademis gitu. Ya kayaknya nggak mungkin ya. Tapi kalau pressure di luar itu, nah ini ya nggak boleh. Tapi kalau pressure tugas ya terus mengerjakan makalah, paper, kalau misalkan dokter mungkin tindakan, bedah, pemeriksaan, visit dan lain sebagainya, ya itu kan memang sekolah itu atau sekolah jadi spesialis memang harus melalui fase itu dong gitu. Kalau nggak mau mengalami fase itu kenapa harus sekolah spesialis? Nah, yang saya maksud pressure lah pressure-pressure yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan. Yang Betul. bisa dari seniornya ya. Dan yang kasus terbaru ya itu dari salah satu universitas di Pulau Sumatera ya Iya, eh, seorang konsulen, saya maaf saya kalau kurang tepat ya, itu melakukan maaf menendang alat kelamin, diduga menendang alat vital
dari residen sampai cedera begitu. Nah, memang sudah diberhentikan itu ya. Tapi pressure itu tidak selalu datang dari senior. Ya, memang mayoritas dari senior gitu ya. Tapi bisa juga dari pihak-pihak lain. Nah, ini nih yang harus kita kita atasi. Jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai ada otoritas atau kesewenang-wenangan yang berlebihan, yang Iya. tidak ada kontrol di dalamnya, sehingga bisa melakukan apapun yang dia inginkan kepada orang yang posisinya lebih lemah. Harus ada kontrol. Nah, kontrol ini yang saya harapkan atau kami harapkan itu hadir, sehingga harapannya nanti saat pendidikan itu sehat gitu ya. Jadi nanti dokter-dokter yang lulus, yang spesialis itu pinter-pinter, skillful, kompetensinya bagus, punya empati kepada pasien, dan dia juga berjiwa sehat gitu ya. Ini harapannya seperti itu sehingga masyarakat bisa dilayani oleh dokter-dokter yang sehat, yang baik, yang pinter, dan yang benar gitu. Oke, jadi tadi faktor eksternal seperti dari tekanan dari senior gitu ya. Karena kasus PPA kekerasan dokter PPDS kan dan pembulian kan dulu juga sempat pernah viral ya, Dok ya. Karena pembulian pemerasan dari senior. Jadi ini mungkin ada kasus lagi yang terbaru yang dari dokter katakan tadi. Salah satu dokter PPDS seniornya menendang juniornya begitu ya, Dok ya. Kalau yang saya lihat dari berita bukan seniornya, tapi konsulennya. Jadi Oh, ya, tapi berarti ini bukan senior ya? bukan, tapi Iya. konsulennya. Nah, ini Oh, iya, iya. saya nggak mengikuti kasus itu secara langsung, cuman saya baca dari berita-berita dari Oh, ya sosial media baik-baik. dan itu sudah viral hari-hari ini dan sudah ada klarifikasi bahwa yang bersangkutan terduga pelakunya itu saat ini statusnya nonaktif atau Oh, dinonaktifkan. sudah dinonaktifkan begitu ya. Oke, dokter. Nah, dokter ini sebagai dokter influencer juga ya, dokter yang aktif di media sosial gitu ya, Dok. Nah, sebenarnya apa ya peran digital platform ini, sosial media ini menurut dokter dalam mempercepat edukasi etika profesi dalam perlindungan pasien, Dok? Jadi dunia digital ini menurut saya bagus banget ya kalau dimanfaatkan dengan baik gitu. Jadi misalkan contohnya kasus yang paling aktual aja deh. Banyak laporan atau kasus yang sudah masuk gitu ya dari tahun 2023, dari 2024, lalu belum ada kelanjutan. Menurut pelapornya belum ada kelanjutan. Lalu setelah viral itu akhirnya terus cepat gitu ya Iya, diproses. Nah, ini kan tentu bagus ya, baik. Tapi dunia digital ini juga bahaya kalau memang digunakan yang tidak baik. Ya, contohnya ya flexing-flexing itu menurut saya kurang tepat ya. Tapi itu hak, silahkan. Silahkan, karena selalu akan ada yang melakukan dan selalu akan ada yang menikmati gitu ya. Dan itu silahkan aja gitu. Tapi saya lebih memilih untuk menggunakan media sosial itu dengan ada manfaatnya gitu. Nah, iya. terkait etika profesi itu sebenarnya sudah harusnya itu sudah ada di dalam hati setiap tenaga kesehatan, tenaga medis, dan sudah ada di dalam kepala setiap tenaga kesehatan dan tenaga medis. Karena itulah yang menjaga mereka melakukan eh, profesinya. Saat mereka melakukan profesi, itu mereka dijaga dengan etika profesi. Tentu yang lebih menjaga itu adalah nuraninya, hati nuraninya. Karena dalam suatu ruangan tertutup ya, itu tidak akan ada yang tahu. Karena yang tahu hanya dua orang di dalamnya dan juga Tuhan atau Tuhan. Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Betul. Nah, tidak ada CCTV, ya kita nggak tahu Iya. gitu ya. Atau korban tidak sadar, ya kita nggak tahu gitu. Nah, tapi etika profesi jika dimaknai dan itu kan setiap dokter tuh saat kita ngomongin dokter ya, setiap dokter tuh saat lulus itu sudah mengucapkan sumpah loh. Jadi Iya, ada betul. sumpah yang diambil. Di situ ada kata atau kalimat yang secara garis besar saya akan melakukan profesi saya dengan cara-cara yang bermartabat. Coba itu saya dulu waktu lulus ya sebagai dokter gigi spesialis atau saya lupa saat saya memimpin ucapan sumpah itu saat saya spesialis atau sebagai dokter gigi umum saya lupa. Saya diminta untuk saat itu saya diminta untuk memimpin membacakan teks sumpah dokter. Wah, ini saya aja bergetar lagi nih. Itu bergetar banget tuh. Jadi Iya, hati saya bergetar dan saya sampai sempat beberapa detik terhenti, ya, terhenti untuk di beberapa kalimat, ya, karena itu kalau teman-teman baca dan itu bisa dibaca kok, googling aja banyak. Itu kalau dibaca dengan hikmat, dengan hati yang sungguh-sungguh dan fokus,
itu kalau orang yang hatinya punya hati nurani yang baik ya, itu bergetar itu hatinya karena kalimatnya itu sakral banget tuh di dalam situ tuh. Iya. Aduh, ngeri banget. Nah, jadi saya menanyakan bagaimana bisa orang yang sudah mengucapkan sumpah gitu ya. Ya di depan kitab sucinya, karena tidak hanya di depan Al-Quran, yang menganut agama lain juga di depan kitab sucinya, di bawah kitab sucinya masing-masing, Iya. itu melanggar sumpah yang dia ucapkan dengan mulutnya sendiri gitu. Dan itu pun ditanyai loh, apakah bersedia mengucapkan sumpah ya. Jadi kalau nggak bersedia juga nggak apa-apa gitu. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi ya nggak lulus gitu. Tapi kan itu ditanyakan, artinya bersedia nggak mengucapkan sumpah? Bersedia itu diucapkan bersama dan kemudian sumpah itu dilafazkan. Coba bayangkan, jadi ini nggak ada kaitannya dengan platform digital, ada digital atau tidak. Kalau semua tenaga kesehatan atau profesi dokter itu ya memahami isi sumpahnya dan menjaga isi sumpahnya, tidak perlu ada pengawasan-pengawasan berlebihan, tidak perlu harus viral, tidak perlu harus ada namanya perekaman ya dari korban dari atau dari pelapor gitu, nggak perlu karena semuanya menjaga dirinya. Jadi dokter-dokter itu atau tenaga kesehatan itu menjaga martabatnya masing-masing. Dengan cara apa? Dengan menjaga martabat pasiennya. Jadi seorang dokter yang menjaga kehormatan dokternya, kehormatan pasiennya, itu sebenarnya dia sedang menjaga kehormatan dirinya sendiri. Dan dokter yang menciderai kehormatan pasiennya, dia menjatuhkan kehormatannya sendiri dan dia melukai kehormatan dari teman-teman sejawatnya, ribuan teman-teman sejawatnya yang lain. Dan itu sangat biadab. Ya, betul. Karena saya sangat disayangkan ya, Dok ya, karena dari perbuatan oknum dokter yang hanya satu per banding berapa ribu, berapa ratus ribu dokter yang ada di Indonesia, bahkan di dunia, hanya karena perlakuan biadab beberapa oknum saja, hal tersebut bisa digeneralisasikan kepada semua dokter yang ada di Indonesia, begitu ya. Ya, Kemudian, tapi perlu, eh, dipublikasikan atau diramaikan itu perlu iya, betul. agar masyarakat juga tahu bahwa karena mereka banyak yang menganggap bahwa ini kok yang lain antang-antang aja ya, jangan-jangan ini Iya, nutupin, enggak ya. iya, Jadi agar masyarakat tahu bahwa dokter-dokter itu juga resah dengan kelakuan oknum-oknum ini iya, sehingga banyak teman-teman dokter yang ikut bersuara. Jadi teman-teman jangan berpikir bahwa dokter-dokter akan melakukan hal sama seperti oknum-oknum iya. yang jahat ini. Karena dokter-dokter yang baik ini merasa dirugikan gitu karena Pasti. iya kan dok, dari kelakuan dokter-dokter yang tidak tahu diri itu. Oke, yang terakhir ini dokter. Apa pesan dokter untuk korban nih, khususnya untuk para perempuan yang masih takut untuk berbicara dan mengungkapkan bagaimana ya pengalaman mereka sebagai salah satu korban pelecehan seksual oleh tenaga medis dan bagaimana eh, mengembalikan kepercayaan tersebut untuk para tenaga medis di luar sana yang memang tidak semuanya seperti itu, dokter. Ya, baik. Jadi begini, teman-teman, di ucapan di awal tadi itu ya, saya bilang bahwa ini kelakuan oknum ini tidak merepresentasikan dokter yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman jangan takut berlebihan, jangan paranoid ya untuk periksa ke dokter eh, karena ada kasus-kasus seperti ini. Ini hanya kelakuan oknum-oknum yang tidak baik aja dibandingkan ribuan dokter yang baik lainnya. Dan juga apa jangan merasa bahwa eh, saya jadi merasa apa ya jadi insecure kali ya insecure untuk aduh saya takut nih kalau saya mengalami mengalami pelecehan ya atau Ya, merasa mengalami pelecehan itu terus saya nggak mau lapor nanti takutnya malah saya yang susah malah saya yang ya, ini malah saya yang itu jangan takut teman-teman jadi laporkan laporkan kalau memang teman-teman merasa mengalami kejadian yang tidak menyenangkan ya misalkan pelecehan seksual laporkan aja kemana lapornya tentu ke kepolisian karena pelecehan seksual itu adalah pelanggaran pidana ya itu harus dipahami bersama lapor ke kepolisian itu dulu lalu kalau ada saksi ada bukti ya nah itu juga akan memperkuat laporan itu. Kedua juga lapor ke di mana misalkan kejadian itu dilakukan di rumah sakit atau di klinik. ya, Lapor kepada pengelola rumah sakit atau pengelola klinik atau tempat teman-teman periksa itu di mana. Laporkan. Lalu kalau ini dilakukan oleh oknum dokter, laporkan ke organisasi profesinya yang ada di sana ya. Dan juga laporkan ke dinas
terkait dinas kesehatan dan sebagainya. Itu laporkan dan jangan pernah takut karena ada penjaminan untuk korban dan saksi. Ya, itu akan ada jaminan dan itu dijamin oleh hukum. Jadi jangan Ya, takut, jangan merasa hukum itu sudah tidak ada di Indonesia. Hukum masih tegak berdiri di Indonesia, teman-teman. Dan saya pastikan itu sungguh-sungguh ada. Jadi jangan berpikir bahwa, aduh sia-sia deh, aduh nanti begini ya. Tidak. Jadi itu hanya kelakuan dari oknum-oknum saja. Jadi laporkan aja, jangan takut gitu ya. Lalu kalau memang bukti itu ada, laporannya ada dan sudah melakukan pelaporan secara resmi gitu ya. Tapi merasa kok kayaknya apa nggak jalan nih atau lambat nih gitu ya. Kalau kalau nggak jalan, saya rasa harusnya sih pasti jalan ya, karena kan laporan itu harusnya diproses gitu. iya, Nah, teman-teman juga bisa sebenarnya untuk menceritakan, nah ini dunia digital ini iya ya, betul. punya semua punya sosmed, semua orang punya sosmed, lakukan atau beritakan aja gitu, asal ini beritanya bener ya, jangan Iya, jangan sampai jangan mengarang cerita. hoax. Iya Jangan betul. jangan mengarang cerita nih, harus ada Iya, buktinya nih gitu ya, atau ada saksinya. Nah itu laporkan dan jangan takut teman-teman, kebenaran itu tidak akan pernah sendirian ya. Kalau kita merasa, duh suaraku kecil, saya bukan siapa-siapa. Eh, Semua orang yang sekarang besar ya, eh, itu juga awalnya dari bukan siapa-siapa gitu. Saya sampai hari ini masih bukan siapa-siapa kecuali sebagai dokter gigi gitu ya. Saya nggak pernah merasa besar gitu. Tapi kalau teman-teman itu benar dan yakinlah kebenaran itu akan menemukan jalannya dan akan menemukan teman-temannya. Dan saat mereka berkumpul, tidak akan ada yang bisa mengalahkan suatu kebenaran. Jadi jangan takut bersuara ya, karena nanti akan dihampiri suara sendirian ini, akan dihampiri suara-suara kebenaran yang lain dan akan betul. membesar. Tapi kalau takut nih, kejahatan itu akan terus berkuasa. Jadi kita ini hidup eh, bukan bilang tidak ada orang baik atau tidak ada orang benar. Masalahnya orang baik dan orang benar lebih memilih untuk diam. Sehingga Karena kejahatan, ketakutan itu, Dok. Ya kan? yes, Karena ketakutan itu. betul. Sehingga kejahatan itu bisa bukan berkuasa ya, bisa semena-mena. Nah, kita Betul. harus lawan. Kalau yang jahat aja berani, kenapa yang benar takut gitu ya? Jadi Oke. jangan pernah takut. Justru kalau kita diam, pelakunya bisa melakukan kejahatan-kejahatan lain dengan bebas ya, dokter ya. Yes, betul, betul. Nah, kalau mengalami intimidasi misalkan, ya, mengalami intimidasi, laporkan intimidasi itu. Kita ini negara berbasis hukum, ya. Jadi jangan takut, tapi dia punya kuasa, tapi dia begini. Itu ketakutan-ketakutan yang belum tentu terbukti loh. Iya, Jadi betul. ya itu kan ketakutan yang ada di kepala kita nih. Tapi dok Iya, dia atau tapi dia punya kuasa ini, duitnya banyak, dia saudaranya ini, dia punya kerabat ini. Itu kan yang ada di kepala dan di hati kita. Kita sudah iya. sudah mencoba belum? Kalau belum, coba laporkan intimidasi itu dan suarakan. Jangan takut, karena nanti pasti akan ada yang bantu. Oke, dokter. Tentu kita akan mengawal terus ya kasus-kasus ini dan semoga tidak ada kasus-kasus lain yang melibatkan tenaga medis ya, dokter ya. Terima kasih atas waktunya, dokter Mirza. Terima kasih atas obrolan hari ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita dan juga pemirsa, sahabat Kompas TV yang menonton ini. Terima kasih. Selamat sore, dokter. Selamat sore, terima kasih.